semester awalnya kita ambillah kemampuan bahasa Inggrisnya sebagai bahasa asing. Baik. Paham. Itu mudahnya ya Ibu ya. Jadi jangan ngambil about Jepang, tapi ambillah kemampuan berbahasa asingnya. Baik, dari Bunda Nur. Pada pembelajaran yang saya teliti mengharuskan siswa tampil presentasi di depan kelas. Namun karena pembelajaran online, maka saya hanya menugaskan siswa memvideokan presentasinya, kemudian di-share di grup WA. Bolehkah seperti itu Pak Guru? Boleh, asal nanti diuraikan teknik presentasinya itu di bab 2. Tadi kan di bab 2 misalkan itu kemampuan mempresentasikan materi anak. Nanti di bab 2-nya itu sebagai variabelnya kita akan mengulas apa itu kemampuan mempresentasikan atau mengkomunikasikan. Menurut si A, si B, si C, sekian banyak pakar dimunculkan, nanti munculkan satu paragraf. Dalam penelitian ini, kemampuan mempresentasikan yang dimaksud adalah menyampaikan ulasan terkait dengan materi yang dilakukan, hingga sampaikan yang dilakukan dengan memfasilitasi video rekaman presentasi yang di-share melalui grup WA. Nah, itu boleh, tinggal diutarakan aja di situ. Itu yang saya maksud kemarin Bapak dan Ibu terkait dengan definisi operasional. Jadi apa yang akan kita lakukan di penelitian. Baik. Lanjut ya, dari Bunda Dewi. Pak Guru, ada nggak contoh keterangan tentang seminar dari MDMP, surat keterangan? Surat keterangan. Nah, sebenarnya ada share di grup. Begini, kalau hanya sekedar contoh ada, tetapi kalau dibilang yang bakunya seperti apa, tidak pernah ada yang baku dari, bahkan di pedoman angka kredit itu sendiri, angka kredit untuk dupak itu tidak dikatakan, tidak diberikan lampiran format bakunya seperti apa. Yang jelas di situ hanya diminta surat keterangan. Yang namanya surat keterangan, yang pertama terkait dengan yang mengeluarkan itu jadi kop, kemudian punya nomor, ada yang tanda tangan, ada stempel, karena itulah bukti otentik dari sebuah surat. Tidak memperhatikan siapa yang tanda tangan, tapi jabatan yang tanda tangan yang diperhatikan. Dia tidak memperhatikan si A, si B yang tanda tangan, tetapi apa jabatannya. Saya pun bisa menandatangani pakai stempel kopnya menteri, kalau di situ atas nama menteri kan boleh kan. Tapi jabatan kita harus sinkron. Baik. Pak Guru. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, sebentar. Loncat tadi. Mohon diberikan contoh deskripsi analisis data pelaksanaan pembelajaran. Hasil instrumen ya Pak Guru. Deskripsi analisis data pelaksanaan pembelajaran atau hasil instrumennya. Oke. Hasil pembelajaran, deskripsinya. Deskripsi itu artinya apa? Menceritakan kembali. Saya ambil contoh, misalnya kalimatnya begini. Dalam penelitian ini, proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan video pembelajaran. Video pembelajaran, setelah proses pembelajaran, dari video pembelajaran tersebut dilakukan proses pengambilan proses pengamatan keterlaksanaan yang disajikan dalam bentuk tabel. Tabelnya munculkan. Dari tabel tersebut didapatkan informasi awal, jumlah keterlaksanaannya sekian banyak skornya. Dan didapatkan nilai berdasarkan rumusan yang telah dipaparkan di mana itu di bab 3 ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di bab 3 kan saya minta Bapak dan Ibu kriterianya, bahkan formula-formula yang digunakan dimunculkan. Nah, diuraikan dengan hasil sekian dan kategorinya berdasarkan kategorinya, masuk kategori cukup, baik, kurang, itu Bapak dan Ibu bicarakan. Hanya itu kok deskripsinya, tidak membahasakan yang aneh-aneh, hanya menceritakan. Kalau kita sajikan ke tabel, kita menarasikan tabel itu apa. Karena sekali lagi PTK itu adalah publikasi ilmiah.
Sementara yang namanya publikasi itu bukan untuk diri kita, untuk orang lain. Dan orang lain yang membacanya Bapak dan Ibu, diharapkan apa informasi yang kita dapat dari PTK itu bisa nyampe ke mereka. Sementara kemampuan orang yang lain yang membaca, ada yang punya kemampuan dalam memahami tabel atau grafik mudah, namun ada yang punya keterbatasan sehingga perlu dinarasikan. Itu maksudnya lebih kurang seperti itu. Jadi tidak usah dipikirkan yang namanya deskripsi itu yang aneh-aneh atau yang sulit-sulit. Sama model ini Bapak dan Ibu. Kalau saya bilang inovasi pembelajaran, terkadang sekarang tuh kalau sudah disebut inovasi pembelajaran yang dipikir tuh IT lagi, dunia komputer. Padahal kita manfaatkan barang bekasmu itu sudah termasuk inovasi. Ya, seperti itu lebih kurang Bapak dan Ibu. Baik. Lanjut boleh. Dari live streaming nih, dari Bunda Sri, alhamdulillah jadi termotivasi lanjut real PTK karena dikasih tahu tuh tentang manipulasi yang dilakukan. Baiklah. Memang senang kalau main manipulasi Bapak dan Ibu ya. Ya, lanjut dari Bunda Nuryati. Pak Guru, kalau PTK mau dibuat jurnal, apakah diseminarkan dulu atau dibuat jurnal setelah PTK selesai? Begini, antara PTK dan jurnal itu berbeda. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau PTK-nya dinilai, wajib dijurnalkan. Wajib diseminarkan. Tapi kalau Bapak dan Ibu hasil PTK-nya mengubah untuk jadi jurnal, maka PTK-nya tidak ternilai, yang dinilai jurnalnya. Jadi dia... jadi nggak boleh dua-duanya tuh? Boleh dua-duanya. Kalau dua-duanya ya terserah mana dulu maunya, silahkan saja. Mau bersamaan pun juga boleh. Cuma sekali lagi. Nggak ada tuh, harus seminar dulu baru masuk jurnal. Nggak ada itu. Karena gini, PTK sudah berhasil, sudah menghasilkan kesimpulan, selesai tugas PTK-nya. Tapi jika Bapak dan Ibu usulkan sebagai kenaikan pangkat, maka yang diminta itu sebenarnya bukan PTK-nya, bukan PTK sebagai bentuk laporan, tapi PTK sebagai bentuk publikasi ilmiah. Apa bukti publikasinya? Ya tadi, seminarkan itu. Itu sebagai buktinya. Baik. Nah, cuma satu syarat, saya ingatkan sedikit Bapak dan Ibu. Untuk jurnal, apalagi Bapak dan Ibu yang sudah golongan 4B, yang hendak naik ke atas. Jika Bapak dan Ibu ingin memanfaatkan jurnal, karena apa? Tim penilai 4C ke atas itu kan penilai pusat yang benar-benar mengikuti aturan sesuai dengan relnya. Termasuk bagaimana kaidah penulisan artikel mengubah dari PTK menjadi artikel jurnal. Ada salah satu yang perlu diingat. Kalau di PTK, Bapak dan Ibu punya subjeknya adalah siswa dan sekolah itu kan. Nah, di artikel itu ditiadakan. Apa maksudnya? Pertama, yang paling utama, agar tulisan artikel itu bisa diberdayakan untuk sekolah lain. Yang kedua, tidak menunjuk langsung ke sekolah tertentu. Jadi lebih umum sifatnya. Walaupun data kita ambil adalah data berdasarkan hasil PTK di sekolah sendiri. Seperti contoh yang saya tulis, yang contoh judul dari Bapak dan Ibu, kan itu tinggal kalau dihapus nama sekolahnya, nama kelasnya, itu masih menjadi sebuah judul. Judul artikel dengan judul jurnal, judul artikel dengan judul PTK berbeda. Judul PTK dia harus ada subjek, tapi judul artikel tidak mesti ada subjek. Nah, kalau subjeknya dihilang, apakah berubah judulnya? Masih. Apa kontennya berubah? Masih. Apa variabelnya berubah? Tetap. Kalau saya dihilangkan dari nama kelas dan sekolah, maka masih terkait dengan video pembelajaran, terkait dengan motivasi, terkait dengan hasil belajar. Tidak berpengaruh. Bahkan kalau mau dimunculkan, misalkan di latar belakangnya ditambahkan hasil didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan pada salah satu sekolah di kabupaten ini, itu boleh. Lebih enak demikian di latar belakangnya. Di pendahuluan di artikel jurnal.
Itu sih yang saya dapat dari penjelasan teman-teman yang apa namanya, yang lebih berjibaku dengan dunia jurnal, artikel jurnal, khususnya jurnal-jurnal yang ISSN, dan bisa kalau hanya sekedar masuk ISSN bisa aja Bapak dan Ibu. Diakui nggak itu? Ya? Diakui nggak? Ya diakui, cuma tidak semua jurnal itu mau menerima kalau ada identitas tertentu gitu di judulnya. Tapi kalau kita nggak mau itu, hampir semua jurnal dia mau kok terima. Baik. Lanjut Pak Guru? Lanjut. Dari Bunda Rini, izin bertanya Pak Guru, jika di bab 3 kita sudah membuat tabel jadwal penelitian dan ternyata pada kenyataannya ada jadwal yang meleset. Nah, apakah kita di bab 3 tabel jadwal penelitian ikut dirubah sesuai dengan kondisi realnya? Oke. Pada saat kita menyusun bab 1 sampai bab 3 itu kan belum penelitian Bapak dan Ibu. Itu sifatnya proposal. Proposal itu masih rencana. Tapi begitu Bapak dan Ibu sudah mendapatkan bab 4, bab 5, itu menjadi laporan. Yang namanya laporan itu sudah dilaksanakan. Otomatis dari bab 1 sampai bab terakhir itu isinya harus sesuai dengan alur yang Bapak Ibu lakukan setelah kegiatan berlangsung. Nah, kalau pada saat waktu menyusun bab 1 sampai bab 3 itu ada jadwalnya dan akhirnya meleset, jadwal tadi kan rencana Bapak dan Ibu. Nah, kalau pada saat Bapak dan Ibu sudah mulai melaporkan secara utuh laporan PTK-nya, maka jadwal tadi harus disesuaikan. Termasuk tadi yang saya katakan di awal, kita merencanakan misalnya 32 siswa, tiba-tiba ada data-data pengotor 5-6 orang yang akhirnya harus kita pangkas jadi tinggal 25 orang. Nah, nanti di awal itu jangan ditulis 32, harus diubah semua. Yang 32 di awal itu berubah semua menjadi 25. Kembali lagi, bab 1, 2, 3, sebelum muncul bab 4, itu masih bersifat proposal. Tapi begitu muncul bab 4, dia sudah menjadi laporan. Demikian, lebih kurang. Baik, lanjut. Dari Bunda Dewi. Mohon dong Pak Guru diberikan contoh administrasi surat-surat yang terkait dengan seminar PTK di grup. Oh gitu. Oke. Kalau nggak salah saya pernah membagikan buku 5 PKB. Di buku 5 itu kalau dibuka pas konten tentang apa namanya, tentang PTK, ada salah satu item alasan penolakan di buku 5 itu belum diseminarkan. Nah, begitu ada belum diseminarkan, maka di situ akan muncul, ada keterangannya di tabelnya itu. Seminar yang dimaksudnya seperti apa, dokumen pendukungnya itu apa saja, di situ sudah ada semua. Nah, cuma kembali lagi, kalau untuk format bakunya, tidak ditentukan format bakunya. Yang jelas, itu tergantung pada sekolah atau lembaga penyelenggara. Karena contoh sederhana saja Bapak dan Ibu ya. Kita berbicara masalah surat tugas. Sekolah A, sekolah B belum tentu sama pola bahasa surat tugas. Tapi kopinya tetap surat tugas. Nah, sama juga surat keterangan. Surat keterangan A, sekolah A, sekolah B belum tentu sama bentuknya. Misal sekolah A, yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah ini menerangkan si A dengan identitas si A ini begini. Menjelaskan telah melaksanakan seminar hasil penelitiannya pada tanggal sekian, hari sekian, ya selesai. Ada juga yang mode surat keterangannya yang bertanda tangan di bawah ini nama, disebutkan nama kepala sekolah, golongan jabatan dan sebagainya. Itu kan formnya sudah berbeda. Itu contoh sederhana saja. Jadi terkait bentuk bakunya tidak ada disampaikan kan, tetapi itu kembali lagi pada kebiasaan di sekolah kita mau seperti apa. Jadi jangan kita jangan kita sebagai guru yang butuh, kita yang mengatur kepala sekolah. Entah kepala sekolah yang tersinggung nggak dikasih sekalian. Kaswat. Lanjut. Oke, Pak Guru, di samping Ketua MGMP, apakah SK panitia seminar boleh dibuat oleh kepala sekolah? Boleh, kalau penyelenggaranya kepala sekolah. Boleh. Kan tadi sudah saya katakan, yang bisa menyelenggarakan kegiatan itu, yang paling sebenarnya manapun bisa untuk melaksanakan seminar, tapi yang paling mudah
yang paling mudah. Misal saya ambil contoh, yang ngadakan adalah Kementerian Pendidikan. Boleh nggak kita? Boleh, tapi kita ngurus surat keterangan jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu kita dipanggil untuk ikut di sana. Tapi kalau kita diadakan oleh sekolah, jauh lebih mudah. Siapa ketua panitianya? Nanti kepala sekolah yang menunjuk. Nah, menunjukkan, kalau kepala sekolah menunjuk panitianya, ya nanti ada SK panitianya atau surat tugas panitianya. Tetapi kalau nggak ada SK panitianya, berarti kepala sekolah langsung yang mengundang. Nanti ya kepala sekolah langsung sebagai kan nanti dilampirkan surat undangannya Bapak dan Ibu, undangan kegiatan seminarnya. Nah, di situ yang mengundang kepala sekolah, berarti dia nggak pakai panitia. Tapi kalau yang mengundangnya ketua panitia, berarti harus ditambahkan atau dilampirkan surat tugas panitianya, penunjukan dari kepala sekolah. Karena yang membuat keterangan nanti kan kepala sekolah atau panitia. Itu polanya. Baik. Jadi yang paling gampang sebenarnya, yang paling gampang ya sudah langsung kepala sekolah aja yang mengundang. Tapi nggak ada beda level kan antara kalau yang menyelenggarakan sekolah MGMP atau Kemendikbud misalnya, nggak ada pembeda kan? Nggak ada bedanya. Yang penting sudah. Takutnya gini loh Pak Guru, kalau yang mengadakan Kemendikbud nilai poinnya lebih tinggi, MGMP lebih tinggi, sekolah tidak gitu. Jadi begini. Khawatirnya seperti itu. Oke. PTK itu nilainya hanya ada 0 dan 4. Tidak ada nilai di tengah. Kecuali kalau dilakukan berjamaah, baru ada nilai tengahnya. Kalau dilakukan sendiri, nilainya kalau nggak 0, 4. Sempurna 4, tidak sempurna 0. Tidak sempurna itu sama dengan tidak melakukan. Itu bahasanya. Nah, kapan sempurnanya? Sudah diseminarkan. Siapa yang melaksanakan seminar? Panitia seminar, selesai. Ada surat, di situ hanya dikatakan ada surat keterangan dari kepala sekolah atau penyelenggara seminar. Jadi tidak dibatasi dia, nilainya akan beda. Karena itu hanya sebagai, ibaratnya gini, dia sebagai pelengkap, tetapi pelengkap yang jadi kunci. Nggak punya nilai seminarnya itu. Tetapi dia perlu untuk menjadi kunci PTK dinilai. Oh, jadi kalau ada yang mudah, kenapa harus ribet begitu ya Pak Guru ya? Iya. Kecuali niatnya diadakan di Jakarta sambil jalan-jalan, boleh. Nah, pulangnya mampir Bogor, makan durian, boleh. Nanti orangnya nggak ada gitu ya. Terus pas pulang dapat oleh-oleh dari Bogor, boleh. Iya, payung Bandung. Niat itu mah, oke lah. Boleh tuh ya sudah tuh. Baiklah, itu kan perlakuan Pak Guru tuh kalau lagi di Bogor. Baiklah, Pak Guru lanjut dari Bunda Warati. Pak Guru, kalau mau dari 3B ke 3C, apakah PTK itu harus diseminarkan? Kalau 3B, 3C nggak usah dipakai PTK juga, bisa kok. Belum wajib ya? Belum wajib. Terus sekarang bagaimana? Saya mau pakai PTK, boleh nggak? Boleh. Terus harus diseminarkan nggak? Ya, PTK baru dinilai setelah ada seminar. Kuncinya diseminarkan. Seminar. Bukan dibuatkan. Kuncinya gitu? Itu diseminarkan. Seminarnya tuh nggak punya nilai, yang punya nilai PTK. Tetapi PTK baru bisa punya nilai kalau diseminarkan. Tapi? Sekali lagi, PTK itu yang punya nilai. Seminarnya nggak punya nilai. Hanya baru nilainya muncul kalau sudah diseminarkan. Nah, jadi pusing kan? Enggak. Intinya begini, bikin PTK mau dinilai, diseminarkan, tapi seminarnya tidak punya nilai, begitu kan? Iya. Poinnya kalau mau dinilai diseminarkan. Oke, bukan karena bikin PTK-nya, bukan. Iya. Oke. Lanjut. KKM bisa diturunkan, dinaikkan ya Pak Guru, karena hasil belajar siswa kurang, begitu ya? Bukan KKM ya, tapi indikator keberhasilannya. Oh, catat ya Bapak Ibu ya, bukan KKM ya, tapi indikator. Kalau KKM itu baku, itu bagian dari administrasi guru itu. Sudah dihitung lebih awal itu.
Baik. Oke, lanjut. Apakah bisa jika seminar PTK dilakukan online sebagai bukti kenaikan pangkat? Tapi yang menyelenggarakan sekolah atau MGMP? Bisa. Pertama, harus ada daftar hadir. Yang kedua, ada keterangan telah melaksanakan seminar dari kepala sekolah. Yang ketiga, ada notulen seminar. Ditambah dengan undangan seminar. Pelaksanaannya online atau offline boleh-boleh aja, tapi kan? Bohong dan jujurnya orang melaksanakan seminar, penilai nggak mau tahu. Yang penting ada dokumen tadi. Urusan dia bohong atau tidaknya dosa ditanggung oleh kedua orang. Satu yang bersangkutan, dua kepala sekolah yang membuat surat keterangan. Pokoknya yang membuat surat keterangan yang bertanggung jawab. Repot nih ujung-ujungnya bawa-bawa dosa masalahnya, Bapak Ibu ya. Itu pernah kami tanyakan pada saat Bintek penguatan tim penilai angka kredit. Ada yang bertanya, pertanyaan sama begitu persis gitu. Perlu nggak kita mengecek kebenaran kegiatan yang dilakukan? Jawabannya dari kementerian nggak usah repot kecil. Toh nanti kalau dia berdosa, yang tanggung dosanya yang bersangkutan dengan kepala sekolah yang membuat surat keterangan. Hanya ingin membantu gurunya, pintu surga semakin merapat, pintu neraka semakin terbuka. Kan itu aja nanti. Tambah kerjaan juga ya kalau harus meyakinkan apakah itu benar dilaksanakan atau tidak ya. Ya itu saya katakan dari awal tadi, ngeri sedap. Kita lanjut ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, yang penting dokumentasi seminar yang lengkap, mau online atau offline, dikembalikan kepada Bapak Ibu. Baik, Pak Guru, dari Bunda Asrida, apakah bisa jika seminar PTK dilakukan online menjadi bukti kenaikan pangkat? Bisa. Yang penting ada surat keterangan kepala sekolah. Nanti di surat keterangan kepala sekolah dikatakan kegiatan dilakukan secara daring. Selesai. Dengan memanfaatkan room meetingnya, nanti link room meetingnya yang diberikan. Baik. Lanjut dari Bunda Dewi. Dari Bunda Warati. Apakah jurnal yang diterbitkan LPMP diakui? Akui. Jurnal itu yang diakui itu 3. Apa? Ini kalau yang pusat ya, tapi kalau yang di daerah ya bagaimana baik kita dan tim penilai aja lah. Soalnya kalau di daerah Bapak dan Ibu kita tahu siapa tim penilainya. Tapi kalau di pusat jangankan tim penilainya, orang panitianya aja kita nggak pernah tahu. Ngirim berkasnya aja lewat PO Box. Iya. Jadi ada 3 Bapak dan Ibu yang boleh itu untuk jurnal itu. Yang nomor 1 itu beraliansi dengan instansi lembaga penyelenggara pendidikan. Nenek, wayang ngeto ire. Itu ada dinas. Nah, ada dinas pendidikan, ada kementerian pendidikan, ada apa namanya? Ya, lembaga-lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan. Satu. Yang kedua, yang beraliansi dengan perguruan tinggi, baik swasta ataupun negeri. Nah, yang ketiga, beraliansi dengan organisasi profesi guru. Hanya 3 itu saja Bapak dan Ibu. Selebihnya tidak ya? Selebihnya tidak. Apalagi jurnalnya diterbitkan oleh yayasan. Aduh. Oleh lembaga keterampilan. Nah, kan banyak sekarang tuh. LPK kan banyak terbitin jurnal tuh. Ya silahkan aja kalau mau diisi. Yang paling nanti kalau diusulkan muncul kalimat tadi. Artikel jurnal Anda belum dapat dinilai karena tidak beraliansi pada 1, 2, 3 tadi. Nah. Kayak gini marak workshop tapi bukan dari ini ya Pak Guru ya, lembaga yang mengakui gitu ya. Terus saya pernah baca tuh
tanpa mengerjakan tugas, sertifikat plastik luas 32 jam begitu ya Pak Guru ya. Itu kan ngeri juga ya, seperti itu ya. Sebenarnya Kak, saya itu paling hobi ikut workshop itu bukan untuk mencari sertifikat. Saya ikut workshop Bapak dan Ibu mencari rupiah. Banyak orang berpikir ikut workshop itu mengeluarkan rupiah. Saya enggak. Workshop itu bisa mencari rupiah Bapak dan Ibu. Dari ilmunya kita kembangin lagi gitu Pak. Saya dapat ilmunya, saya buat skup kecil 10 orang, teman sekitar. Dan rupiah itu nggak selamanya kita berpikirnya uang Bapak dan Ibu. Rupiah mungkin ya dalam teman 10 orang teman bersama kita bahas sama, yang 9 orang ayo bawa konsumsi masing-masing kita ngumpul. Berarti minimal saya dapat konsumsi gratis. Pak Puspa ya. Ya. Baiklah, lanjut. Ini Bunda Dewi kayaknya ketua MGMP nih, karena nanyanya MGMP terus nih. Jika seminar dilaksanakan MGMP, padahal yang seminar ketua MGMP, yang tanda tangan ketua panitia gimana tuh Pak Guru? Ya, tunjukin aja. Jadi ketua MGMP mengeluarkan surat penunjukan sebagai salah seorangnya sebagai panitia MGMP, panitia. Nanti surat keterangan atas nama MGMP, ketua MGMP, atas nama ketua MGMP, bapaknya panitia, ketua panitia pelaksana. Jadi nama si panitia pelaksana. Contoh sederhana aja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu punya SK jabatan, kan itu misalkan SK-nya SK gubernur. Kan bukan gubernur yang tantangan, atas nama gubernur. Yang tantangan mungkin sektanya, mungkin kepala dinas. Ya seperti itulah lebih kurang. Tidak mesti kalau sudah didelegasikan yang atas nama itu sudah boleh. Itu yang saya katakan, sebuah surat keterangan itu sah tidaknya itu ada 3 syaratnya. Nomor 1 ada kop, nomor 2 ada nomor, yang 3 ada stempel tanda tangan. Stempel dan tanda tangan. Siapa yang tanda tangan? Enggak. Bentar Pak Guru, terkait dengan stempel nih. Karena kan tadi yang mau seminar ketua MGMP. Untuk stempel dan kop pakai MGMP atau stempel baru? MGMP. Kan tadi saya katakan atas nama ketua MGMP. Nah, berarti kan kopnya kop MGMP, nomor MGMP, stempel MGMP. Cuma atas nama ya, jangan yang bersangkutan ya. Atas nama ketua MGMP. Ya, mungkin di situ ketua satu. Atas nama ketua MGMP jangan kosong di bawahnya. Atas nama ketua MGMP, panitia pelaksana. Jadi jabatan yang menandatangannya itu ada di bawah tulisan ketua MGMP. Begitu Bunda, jangan bikin stempel baru, nanti muncul masalah baru dengan stempel baru. Ya gitu ya Pak Guru ya. Iya. Baik, sekarang pertanyaan dari Pak Catur. Bambang masih boleh nggak ngumpulin bab 1, 2, 3 besok? Boleh, kumpul saja. Kan kumpul kan? Baik. Pak Bambang. Karena kalau nggak salah Pak Muhlis itu kan menjadi syarat untuk sertifikat kegiatan kita itu adalah penugasan bab 1, 2, 3 itu. Bukan sampai akhir Bapak dan Ibu, di penugasan bab 1, 2, 3. Karena tadi saya katakan sampai akhir itu belum tentu bisa terrealisasi pada saat ini. Karena kita tanggal Agustus ini sudah berakhir 1 September Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan sertifikat. Tetapi bukan kegiatan Bapak dan Ibu penelitian kan kita nggak tahu batas waktu sampai kapan Bapak Ibu melakukan penelitian. Kita desainnya mau dalam pemikiran kita dua siklus, ternyata harus 3 siklus, berarti kan mundur lagi. Nah, sehingga tidak menjadi ketentuan sampai bab terakhir Bapak dan Ibu tuntas. Tapi kalau hanya untuk sekedar diskusi dan sebagainya, silahkan terus, nggak masalah Bapak dan Ibu. Ya. Cuma nanti mungkin ada diskusi ya Pak Bambang tetap bisa, hanya saja mungkin agak sedikit slow respon ya. Ya, slow respon ya. Itu aja mungkin perbedaannya. Baik, Pak Guru, ini masih banyak pertanyaan. Kalau seminarnya digabungkan 3 MGMP dari sekolah yang berbeda, boleh? Terus? Udah gitu aja, boleh nggak?
Ya, sebenarnya boleh-boleh aja ngadain seminarnya, tapi yang bingung tuh siapa tanda tangan, siapa punya kop, MGMP-nya ada 3. Masa tiga ketua MGMP tanda tangan di situ? Nah, Baik, ini ada Ya, pertanyaan nih. Pak Guru, katanya ada aturan baru untuk naik golongan 4C tidak perlu buat buku. 2, ada informasi katanya kalau menuju golongan 4C tidak perlu bikin PTK, tapi cukup buat 4 artikel populer yang dimuat di koran provinsi. Kita untuk seminar PTK saya cukup libatkan 3 guru sebagai observer, sebagai notulen, dan sebagai ketua panitia. Dengan begini apa cukup mengundang Kepsek saja? dah, itu pertanyaannya. Dah. Nah, sekarang saya tanya, yang seperti itu sudah ada apa payung hukumnya nggak? Kalau belum ada, berarti itu masih sekedar wacana. Kalau nggak percaya, coba aja biar kita tahu ilmunya. Nanti jadi 2 kali kerja dong Pak Guru. Lah, kan saking penasaran kan boleh saja gitu. Nah, karena tidak ada yang namanya gagal. Misalkan nih, saya ini penasaran, katanya ada, saya mau coba aja, taunya tidak diakui. Nah, berarti kan sudah dapat ilmunya, oh ternyata yang informasi itu salah. Nah, amalannya buat yang lain bagaimana? Kasih tahu yang lain. Yang tadi kemarin itu salah. Nah, itu sudah dapat amalan, bonus amalan itu menginformasikan ke yang lain. Tapi yang bersangkutan jadi kasihan dong Pak Guru. Mana kasihan dapat amalan itu kasihan? Alhamdulillah dapat amalannya. Iya, tapi kan akhirnya nggak jadi tuh. Sia-sia PTK-nya, itu sudah yang saya bilang. Kita terkadang lebih percaya dengan suara-suara yang banyak, padahal itu bukan ahlinya. Contoh sederhana, sekarang di masa pandemi ini, suara orang-orang yang bukan dokter pun bisa bersuara menjadi dokter dadakan. Yang punya pendapat ini, pendapat itu, yang akhirnya membingungkan yang lain. Nah, untuk jelasnya supaya tidak bingung, kembalikanlah pada realnya. Sudah adakah rambu-rambu seperti itu? Kalau sudah ada, saya yakin Bapak dan Ibu tidak kalau ada perubahan revisi dan sebagainya, tidak hanya tim penilai yang diberi, karena biasanya langsung di floor rame-rame di internet. Kita bisa googling langsung, benar nggak keabsahan itu. Jadi yang dilihat itu dasar hukumnya. Biasanya dasar hukum itu biasanya akan di floor dalam bentuk situs-situs resmi. Kalau yang seperti ini situsnya mungkin situsnya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ataupun Kementerian Pendidikan. Kalau situsnya dalam blog perlu dipertanyakan. Karena blog itu kadang-kadang sifatnya opini. Pribadi ya kadang-kadang ya. Baik, lanjut ya Pak Guru ya. Pak Guru, kaitan dengan seminar, surat administrasi apa aja yang harus dilampirkan? Tadi bukan udah ya? Udah. Nah, apalah diulang lagi. Oke, diulang lagi ya. Ini yang seingat saya Bapak dan Ibu ya, untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu buka di buku 5 PKB. Cari saja di googling aja buku 5 PKB. Pasti akan muncul itu revisi terbaru 2019. Yang saya ingat, untuk seminar itu dokumen yang perlu disertakan, nomor 1. Nomor 1 itu adalah undangan seminar. Kemudian surat keterangan kepala sekolah terkait dengan penyelenggaraan seminar. Nomor 3, daftar hadir peserta seminar. Nomor 4, hasil notulen seminar. Itu yang saya tahu. Dan setahu saya pun tidak ada diminta foto-foto seminar. Itu yang perlu juga boleh. Apa Pak? Foto selfie. Kadang-kadang lantaran urusan foto akhirnya gagal. Benar Pak? Ketahuan mana asli dan mana palsu gitu dari lantaran dari foto. Ya. Foto rapat yang ditempel spanduk. Hati-hati. Seminarnya tertulis di surat keterangan seminarnya tertulis 2020
Fotonya 19. 2020, seminarnya 2021. Ada saja Pak, ada saja. Misalkan di situ tertulisnya seminarnya 2019. Di surat keterangan seminarnya 2019. Misalkan, atau yang difoto ada meja tertulis DAK 2020 nih di mejanya. Di meja betul masih mejanya meja baru yang dibuat tahun 2020, ada tulisan DAP 2020. Wah, ini seminarnya duluan, meja belakangnya nampaknya. Yang melaksanakan siapa ini? Baik. Mejanya. Terkait dengan seminarnya, ada di live streaming bertanya, jika PTK-nya dilaksanakan tahun ini tapi diseminarkannya tahun depan, apakah dihitung angka kreditnya? Hitung Tetap. selama itu belum sampai 5 tahun. Oh, ada masanya ya berarti ya? Ada masa. Baik, Nah, baik. saya sarankan sebaiknya lebih cepat lebih baik diseminarkan. Nah, maksudnya kenapa lebih cepat lebih baik? Agar yang tanda tangan seminar itu masih sama dengan orangnya. Misal PTK, keterangan PTK-nya kepala sekolah, seminarnya kepala sekolah lagi. Itu kan lebih enak sinkron orangnya sama gitu. Atau berbeda nggak boleh? Sebenarnya boleh saja kalau kepala sekolahnya udah ganti atau penyelenggaranya berbeda, boleh saja. Namun jauh lebih meyakinkan si penilai dengan orang yang sama. Hanya untuk ini aja, penguat aja sih. Psikologis aja kok. Baik. Lanjut ya. Dan kan lebih baik tidak menunda-nunda. Betul. Diminum dulu Bapak. Punya aku udah habis. Pak Guru, ini dari Sombong Bunda juga habis. dari Bunda Didin. Pak Guru, untuk peserta seminar di sekolah apakah ada batas minimalnya? Kalau di sekolah hanya 10 GTK, apakah sudah bisa mengadakan seminar? Terima kasih. Minimal 15 orang dari 3 sekolah perlu. 15 dari 3 sekolah yang berbeda, Bapak. Saya guru SD. Guru di sekolah itu hanya ada 15-nya. Terus bagaimana ya untuk datang 3 yang lain? Atau mungkin guru di SD hanya ada 10 orang, kurang 5. Yang undang aja dari sekolah yang lain. Mungkin sekolahnya apa boleh harus sama SD? Boleh beda. Guru SMA sekalipun diajak ke SD boleh. Misal kita punya teman ibu guru ngajar di SD tersebut, suaminya kepala SMA. Kebetulan mau ngantarin istrinya untuk seminar, suruh aja sekalian ikut aja. Ajak sekarang. Kalian. Kan lumayan nambah. Iya. Jadi paling gampang tuh komunitas sendiri aja. Komunitas di sekolah punya teman ada 10 orang. Tapi dari teman 10 orang ini yang 5-nya ini suami istrinya sesama guru, ngadain seminar, ajak sekalian. Iya. Itulah gunanya alat komunikasi yang baik. Iya. Asal yang diajak guru, jangan diajak tukang ojek suruh ngaku guru. Kembali ke dosa itu Bapak Guru. Lanjut ya Pak Guru ya. Kalau membuat PTK dimuat di jurnal, apakah masih harus diseminarkan? PTK-nya dinilai PTK-nya ya jurnal, seminar. Mau dinilai tambahan dengan jurnal ya nambah jurnal. Kalau nggak diseminarkan tapi dijurnalkan dapat nilai jurnal, nggak dapat nilai PTK. Itu dia bolanya. Baik. Apakah juga harus ada surat keterangan telah melakukan penelitian? Ya, itu bagian dari dokumentasi dari PTK-nya. Sebenarnya izin penelitian itu secara otomatis
untuk memulai penelitian. Kalau telah melaksanakan penelitian, itu sebenarnya tidak wajib ada, karena apa? Lembar pengesahan itu menunjukkan telah melaksanakan penelitian. Kan ada lembar pengesahan di depan penelitian. Iya. Baik. Iya. Pak Guru, kalau PTK dirubah menjadi sebuah buku ber-ISBN, tetap diseminarkan. Nah, sebuah PTK itu akan bisa dapat nilai banyak kalau berbicara angka kredit. Ini saya punya PTK nih, Bapak dan Ibu ya. Ini belum punya nilai apa-apa nih. Pertama saya seminarkan, jadilah laporan PTK yang telah diseminarkan, nilai 4. Kemudian saya buat artikel jurnal. Katakan jurnalnya nasional, nilai 3. Udah 7 Bapak dan Ibu. Kemudian saya masukkan dalam kumpulan buku penelitian, kumpulan hasil penelitian dibukukan, ISBN. Dapat lagi nilai sendiri. Kalau nggak salah 2 itu nilai. Nah itu aja sudah berapa Bapak? Udah 9. Artinya dari satu karya itu sebenarnya bisa dioptimalkan jadi 12. Satu karya. Bisa itu dioptimal. Jadi PTK-nya sendiri dengan diseminarkan dapat 4. Artikelnya maksimalkan dapat 3. Kemudian dibukukan dapat 2. Boleh itu Bapak dan Ibu. Nilainya beda-beda. Karena yang dibukukan nilai buku, yang dijurnalkan nilainya nilai jurnal, yang diseminarkan nilai PTK. Nah, itu udah dapat 9. Kemudian dari PTK tadi, dari artikel itu, Bapak Ibu penggal-penggal menjadi artikel yang di media massa. Dapat lagi media massanya. Nilainya nilai media massanya. Kemudian PTK tadi bersumber dari misalkan pengembangan media. Bapak dan Ibu membuat laporan pembuatan media, dapat lagi. Bisa dioptimalkan kepada. Kalau nggak salah 11 atau 12 itu optimalnya. Lupa saya itu. Tapi kuncinya PTK itu kalau mau dinilai harus diseminarkan, mau dikloning jadi apapun. Iya. Mau dinilai harus diseminarkan Bapak Ibu, begitu ya? PTK itu belum punya nilai apa-apa kalau tidak diseminarkan. Tapi PTK diubah ke jurnal, ke artikel, ya nilai artikelnya bukan nilai PTK-nya. Baik. Mungkin selama ini salah kaprahnya di situ, ada yang mengatakan kalau sudah dijurnalkan, sudah dibukukan, diinikan, diitukan, tidak perlu diseminarkan. Padahal kuncinya adalah kalau PTK Bapak Ibu mau dinilai, maka wajib diseminarkan. Betul ya Pak Guru ya? Betul. Lanjut. Sedikit. Mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca satu buku tentang penelitian, karya dari Ibu Profesor Dr. Suharsini Adikunto. Nah, beliau itu salah satu tim penilai pusat. Nggak tahu sekarang masih atau tidak, saya lupa. Nggak ngikutin lagi. Nah, saya pernah ikut seminar dengan beliau. Disitulah beliau memaparkan dari sebuah karya itu bisa dikloning menjadi beberapa karya dan menghasilkan nilai optimal sampai 11 atau 12 loh angka kredit. Itu yang sempat saya pahami dari penjelasan beliau waktu itu. Kayaknya saya bisa katakan PTK itu bisa nyabang kemana-mana. Ayo Bapak Ibu semangat ber-PTK. Jangan semangat bercabang. Apanya dulu yang bercabang? Harus jelas dulu. Kan tadi saya bilang PTK itu kan bisa nyabang kemana-mana. Jangan semangatnya untuk menyabang dulu, PTK-nya dulu dihasilkan. Apa yang mau dicabangkan kalau PTK dulu? Baru cabang. Iya. Oh, PTK-nya. Baiklah. Bumi mikir nyabang yang lain. Lanjut. Guru, kalau kita melakukan pembelajaran dengan kinerja dan penilaian akhir, apakah keduanya dinilai dalam siklus keduanya? Melakukan penilaian apa tadi, Bu? Kalau kita melakukan pembelajaran dengan kinerja dan penilaian akhir, apakah keduanya dinilai dalam siklus keduanya? Ya.
ini sudah tercapai. Indikator hasilnya belum. Maka di siklus kedua saya tidak perlu melakukan pengambilan data untuk motivasi. Karena di motivasi saya sudah dapat. Saya tinggal melakukan pengambilan data untuk hasil belajarnya. Jadi, kalau sudah tercapai salah satu indikatornya, maka indikator tersebut stop, nyambung untuk siklus berikutnya, mengejar indikator yang lainnya. Tapi kalau dua-duanya, kalau semuanya belum, ya semuanya harus dibawa sampai ke siklus terakhir. Baik. Lanjut. Jika kita guru SMK, apakah bisa seminar mengundang guru-guru SD dan SMP? Karena mengingat jarak sekolahnya lebih dekat. Bisa. Yang di seminarnya itu Bapak Ibu guru PTK, Bapak guru SMK. Yang di seminarnya kan itu bukan materi pelajaran SMK, tapi kan kegiatan pembelajarannya. Yang boleh jadi treatment itu juga bisa diterapkan di sekolah-sekolah jenjang yang lain. Boleh Bapak dan Ibu? Ya. Boleh ya. Boleh. Guru TK sekalipun juga boleh. Demikian boleh, sebaliknya. Ya. Baik. Yang penting 3 sekolah minimal 15. Oke. Pak Guru, satu siklus boleh 3 pertemuan? Satu siklus? Boleh nggak 3 pertemuan? Boleh. Yang nggak boleh itu satu siklus 1 pertemuan. Minimal? 2. Oke. Izin bertanya Pak Guru dari Bunda Rini, jika kita selesai PTK saat kita belum golongan 4A, misalnya masih 3C, apakah PTK yang saat ini digunakan untuk kenaikan pangkat 4A? Boleh? Jadi gini deh, bahasa gampangnya, bikin PTK-nya saat 3C, kan belum dipakai tuh. Nah, pas 4A mau dipakai tuh PTK waktu 3C, boleh nggak? Luar sana untuk kenaikan pangkat? Gini, apapun yang diusahakan untuk kenaikan pangkat itu adalah semua karya yang tercipta di periode pengusulan. Misal, PTK-nya dihasilkan tahun 2017. Misalkan 2017. Kemudian periode pengusulan pangkat berikutnya itu mulai 2018 sampai 2021 pokoknya. Nah, makanya 2017 itu karya itu nggak bisa diajar karena di luar periode penilaian. Bagaimana caranya supaya bisa? Nah, kan itu yang ditunggu sebenarnya. Diubah. Cerdas. Apa yang saya kok dilawan ya? Diubah. Apa yang diubah? Tahunnya. Nah, tapi jangan bilang-bilang Pak, nanti kedengaran sama tim penilai kalau yang itu. Ini direkam loh. Yang diubah yang bisa mungkin siswanya diganti namanya. Artinya begini, Bapak dan Ibu kan sudah melaksanakan PTK, sudah tahu alurnya seperti apa. Maka yang diubah itu setting PTK-nya dilakukan ulang. Tapi alurnya udah tahu kan, tidak akan ada kesulitan yang kita sudah melaksanakan. Oh, habis yang ini nanti treatmentnya ini, habis ini sudah polanya sudah jelas, tidak lagi meraba-raba. Nah, itu yang idealnya. Yang nggak idealnya seperti Pak Puspo tadi sampaikan Bapak dan Ibu, tapi diam-diam. Baiklah. Lanjut? Yuk. Benarkah foto seminar tidak wajib Pak Guru dan foto KBM juga nggak wajib Pak Guru? Nah, kalau foto KBM-nya itu menjadi wajib bagian dari dokumentasi PTK. Tadi kan ada Bapak dan Ibu di lampiran PTK yang kita bahas barusan itu, bagian terakhir adalah foto-foto dokumentasi. Nah, itu ada dokumentasi kegiatan PTK-nya, itu KBM-nya. Itu jadi wajib. Tetapi saya tidak menemukan di buku 5 itu yang mengharuskan seminar itu ada dokumentasi fotonya. Itu yang tidak saya temukan. Karena gini Bapak dan Ibu, dokumentasi foto waktu PTK itu urgent sifatnya.
Urgennya gimana? Karena dia merupakan bagian dari dokumentasi langkah kegiatan PTK Bapak dan Ibu. Artinya, kalau Bapak dan Ibu nyampaikan informasi terkait dengan laporan PTK, orang lain ingin meniru, maka foto itu bisa menjadi gambaran bagi orang yang akan melaksanakan PTK dengan pola yang Bapak Ibu lakukan. Artinya dia sangat urgent membantu mendukung data PTK Bapak dan Ibu. Tetapi dokumentasi foto seminar itu nggak urgent. Kenapa saya katakan nggak urgent? Karena keabsahan seminarnya sudah diwakilkan oleh tanda tangan kepala sekolah yang mengakui kalau itu sudah seminar. Dosanya sudah siap ditanggung oleh kepala sekolah kalau bohong. Nah, kalau PTK kan sifatnya publikasi. Kalau seminar itu kan publikasinya dalam bentuk oral, dalam bentuk penyampaian paparan langsung. Sementara kalau laporan PTK bentuknya adalah publikasi dalam bentuk media cetak. Ya, demikian. Baik, lanjut ya. Oke. Masih 7 menit lagi. Udah, tinggal dikit tuh. Perasaan pingin nambah lagi. Oh iyalah, boleh. Kasihan Pak Guru, ya Allah. Malam minggu ini. Kan malam minggu. Kita ganggu. Kasihan yang Indonesia bagian tengah dan timur. Yang kasihan tuh yang jomblo. Puspono. Oh, ini ada kinaan. Iya. PTK sudah diseminarkan, dijurnalkan juga udah, dibukukan juga udah. Apakah boleh pada satu periode masa penilaian kenaikan pangkat semuanya dilakukan? Boleh, lebih bagus di satu periode penilaian. Nggak usah dicicil-cicil ya, jadi satukan semuanya begitu. Iya. Baik. Lanjut. Pak Guru, apakah boleh dalam satu pertemuan daring 1, luring pertemuan 2? Pertanyaan saya, model pembelajarannya apa? Yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu dilaksanakan, maka kembali lagi, semua itu harus diuraikan di bab 3 terkait dengan pelaksanaan penelitiannya. Di situ kan diuraikan siklus 1, siklus 2, siklus 3, seperti apa model alur yang dilakukan. Itu disampaikan di situ semua. Yang kedua, mau daring mau luring tidak jadi masalah selama langkah-langkah pembelajaran yang Bapak Ibu setting di PTK itu tetap terlaksana. Artinya oleh observer tidak ditemukan adanya kendala, baik daring maupun luring. Misal, metode yang Bapak Ibu lakukan adalah menggunakan metode demonstrasi. Yang satu dilakukan dengan, yang pertama dilakukan secara luring, demonstrasinya tatap muka langsung. Yang kedua dilakukan dengan daring, karena satu dan lain hal. Tetapi daringnya anak-anak juga bisa mengamati langsung, ya boleh itu. Artinya proses pembelajaran masih sama. Yang tidak boleh itu jika proses pembelajaran jadi berbeda, alur saat daring dan saat luring. Kalau saat luring misalnya Bapak dan Ibu menggunakan diskusi kelompok, kemudian saat daring Bapak Ibu juga menggunakan diskusi kelompok. Pola diskusi kelompoknya mungkin Bapak dan Ibu menggunakan bor-bor kecil-kecil antar masing-masing kelompok, tidak membuat dalam bentuk pleno. Yang seperti itu boleh Bapak dan Ibu. Baik. Pak Guru, kan workshop ini sampai penyusunan PPK. Tadi Pak Guru bilang tugas di paket ini hanya bab 1 sampai bab 3. Gimana tuh? Berarti nggak nyampe laporan dong? Sebenarnya begini, bab 1, 2, 3 itu wajib ada. Bab 4 dan 5 itu kan tergantung kondisi Bapak dan Ibu. Kita pelaksanaannya sampai dengan 31 Agustus. Nah, sekarang sampai contoh. Kita settingnya misalkan dua siklus. 2 siklus sudah berakhir nih. Ternyata hasilnya belum nyampe, belum sesuai dengan indikator. Muncul siklus ketiga, nambah lagi pertemuannya. Jangan nambah pertemuan, mundur lagi. Sehingga limit waktunya itu kita lewati kan. Nah, kalau
kita mau paksa-paksakan dia aja, jadi kan malah laporan fiktif akhirnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, 1, 2, 3 itu sebenarnya itu menjadi kerangka acuan Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan PTK bab 1, 2, 3. Sementara bab 4 dan 5 itu hanya hasil dari PTK-nya. Penelitian kita ini kan bagaimana mengajak teman-teman peserta ini untuk ber-PTK. Nah, sampai bab 1, 2, 3 itu sudah ber-PTK Bapak dan Ibu. Bab 4 dan 5 itu adalah finishingnya aja. Ibarat apa namanya? Ibarat seorang anak sudah mandi, ya itu sudah 1, 2, 3-nya. 4, 5-nya itu pakai bedaknya, pakai parfumnya, nah, pakai baju yang bagus. Nah, itu casing-casingnya saja yang di akhirnya. Makanya kalau kita perhatikan, setiap PTK yang paling banyak tulisan itu ada di bab 1, 2, 3. Sementara bab 4 dan 5 itu, bab 5 bahkan mungkin hanya 2 halaman. Bab 4-nya 3 atau 4 halaman, tidak sekitar paling banyak 5 halaman. Jadi justru yang banyak itu ada di sebab 1, 2, dan 3. Itu mungkin. Baik, berarti kesimpulannya begini. Bagi Bapak Ibu yang belum membuat bab 1, 2, 3, masih ada kesempatan sampai akhir Agustus ini. Ya. Nanti masalah Bapak Ibu menyelesaikannya sampai bab 4, bab 5 dikembalikan ke sikon Bapak Ibu, begitu? Iya, betul. Tapi Bapak Ibu ayo semangat. Yang belum bab 1, 2, 3, 4, silakan kirim ke kantong tugas dan kirimkan ke Pak Guru untuk diperiksa supaya Bapak Ibu dapat sertifikat 32 jam dari workshop ini. Karena pelatihan ini tinggal hitungan hari. 1 September sudah selesai workshopnya. Begitu ya Bapak Ibu kan? Oke. Baik. Lanjut dikit lagi nih Pak Guru. Tadi bukan. Jadi tidak apa-apa ya Pak Guru kalau PTK saya beresnya molor. Soalnya Kepsek tidak mau minta. Karena Kepsek minta 3 siklus, saya tidak tahu pertimbangannya apa. Ya ikutin aja. Kepseknya, masa Kepsek mau dilawan? Ntar dianggap tidak loyal lagi. Baik. Jadi Bapak Ibu, ayo semangat. Kumpulkan bab 1 sampai bab 3 ke Pak Guru dan masukkan ke kantong tugas agar kita selesaikan pelatihan ini. Oke? Nah sekarang pertanyaannya, sekarang kami dikasih jadwal mengajar dengan sistem blok. Jadwal mengajarnya sebanyak 9 hari yang memberikan peluang 1 siklus 1 hari. Boleh begitu Pak Guru? Iya. Paham saya kalau sistem blok. Sistem blok itu langsung numpuk dia sekaligus. Enggak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu jangan katakan pertemuannya nanti. 1 siklusnya bukan berapa pertemuan. Jangan bilang pertemuannya. Bilangkan aja. Satu siklus diselesaikan dengan misalkan 9 jam mata pelajaran. Kan kelihatannya panjang udah. Jadi sebutkan jam pelajarannya, jangan sebutkan pertemuan. Nah, memungkinkan Bapak dan Ibu kalau SMK itu di blok tuh dia 1 hari itu full dia sendiri aja yang ngajar 9 jam pelajaran, itu memungkinkan. Bahkan bisa sampai 10 jam mungkin kalau ada sekolah yang menatanya jadwal 1 harinya 10 jam, bisa saja 10 jam. Itu jadwal 2 pekan dikumpul di 1 pekan. Nah, memungkinkan itu. Baik. Saya jadi semangat ketika mendengar tidak harus sampai 5 bab ternyata Bapak Ibu ya. Demi Bapak Ibu. Soalnya banyak japrian begini Pak Guru. Aduh Bumi kayaknya nggak akan selesai deh workshopnya. Nanti adain lagi ya PTK-nya ya. Saya tuh jadi bingung jawabnya. Ternyata Bapak Ibu tidak harus sampai bab 5, Bapak Ibu cukup 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak Ibu selesaikan sendiri begitu ya. Lanjut Pak Guru, apakah untuk lampiran hasil jawaban siswa per siklus dilampirkan juga dalam PTK? Untuk jawaban per siklus, rekapannya dimasukkan dalam lampirannya. Di dokumentasinya Bapak dan Ibu bisa mengambil 1 atau 2 lembar pekerjaan siswa yang didokumentasi atau difoto sebagai bagian dari dokumentasi foto. Sementara yang lainnya secara umum direkap aja dalam bentuk rekapan utuh.
Oh gitu, baik. Oke, lanjut. Terakhir. Dari Bunda Yuanita, jika PTK untuk keperluan sertifikasi guru non PNS apakah tetap harus diseminarkan? Syarat PTK wajib diseminarkan. Mau non PNS juga? Iya, kan publikasi ilmiah. Oh, oke. Kalau belum diseminarkan kan belum jadi publikasi. Oke, ini ada melenceng sih, kita bahas PTK kenapa dia best practice ya. Nanyanya gini, apakah best practice juga harus diseminarkan? Tidak. Beda ya, beda pembahasan ya, Bapak Ibu jadi, ya. Karena jadi begini, saya singgung sedikit best practice. Best practice itu ada dua pola penilaian. Pertama, best practice yang ditulis dalam bentuk makalah, maka dia ada penilaian makalah. Makalah best practice-nya dapat nilai sendiri. Nah, kemudian kalau best practice diseminarkan, penilaiannya bukan, dia ada penilaian seminarnya dalam bentuk presentasi di forum ilmiah. Seminarnya seminar yang dilaksanakan secara dalam sebuah forum. Jadi gitu dia polanya. Tapi bukan yang dilombakan ya. Kalau yang dilombakan, apapun namanya dilombakan, tidak dapat nilai apapun. Nilai tidak dapat. Niatnya beda soalnya. Iya. Baik. Udah nggak ada nih Pak Guru, sudah lewat 3 menit. Tadi seminar online dan daring sudah dijawab, Bunda boleh. Yang penting kelengkapan administrasinya. Baik Pak Guru, closing statement yuk. Closing statement. Bentar ya. Perasaan tadi saya di Pak Guru malam ini kenapa banyak main perasaan sih? Aduh. Emang kenapa? Jangan, nanti banyak yang baper. Nanti banyak merasa ya. Ya. Pak Guru, sebelum closing statement ada ini dari Pak Muklis, karena Pak Muklis lagi ada gangguan tidak bisa bersuara. Pengumuman dari Pak Muklis, karena permintaan Pak Bambang hanya sampai bab 1, 2, 3, maka nanti akan ada link baru. Bapak Ibu silahkan masukkan judul PTK dan bab 1, 2, 3 yang sudah direvisi ke kantong tugas yang baru, karena nanti di dalam sertifikat muncul judul PTK Bapak Ibu, selain nanti ada yang 32 jam itu ya. Jadi di depan sertifikat nanti akan ada judul PTK Bapak Ibu. Jadi nanti di grup akan dibagikan kembali link untuk Bapak Ibu masukkan ya. Jadi yang belum siap-siap mengerjakan, kok dihukum. Mungkin saran saja Bumi ya. Apa ya? Biar tidak banyak yang Pak Muklis siapkan, nanti disiapkan aja sama teman-teman ini sertifikat 32 jam pelatihan, nanti di bawahnya dengan hasil nggak kedengeran apaan? Nggak kedengeran apaan? Emang nggak kedengeran, tadi ngomong apa? Ulang. Nah, ya, sarannya begini. Nanti di sertifikat itu teman-teman, satu sertifikat yang isinya pelatihan 32 jam dengan hasil akhirnya proposal PTK dengan judul apa? Boleh nggak nanti di grup ditulisin Pak Guru? Oh iya dah, boleh. Ya kan Pak Muklis nggak dengar, takutnya nanti saya salah persepsi. Oke. Sip. Dah, closing statement dah biar bisa bobo cepat. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum closing statement ini saya mau nyampaikan juga sedikit terkait dengan pengumpulan tugas. Kalau tadi Bumi bilang yang belum sempat mengumpulkan bab 1, 2, 3, silahkan kirim japri ke saya, tidak usah ke kantong tugas. Karena nanti kantong tugasnya ada kantong tugas yang baru, yang sekaligus kantong tugas itu bagi semua teman-teman yang sudah mendapat revisi, itulah yang dimasukkan ke kantong tugas yang akan menjadi dokumen untuk sertifikat Bapak dan Ibu. Nah, terakhir Bapak dan Ibu, sebelum Bapak dan Ibu tertidur pulas malam minggu ini, bisa bermimpi di tidur yang nyenyak ini. Amin. Nah,
ada sedikit kata-kata yang bisa mungkin menambah semangat Bapak dan Ibu. Jadi apapun yang Bapak kerjakan dengan serius akan menjadi keahlian yang menjadikan Bapak dan Ibu itu diminta, ditunggu, diutamakan, bahkan dihargai tinggi dan dihormati oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak dan Ibu, jika ingin menjadi orang yang dihargai, dihormati, maka kerjakan segala sesuatu yang Bapak lakukan dengan serius mungkin. Sesuai dengan profesi kita. Tukang ojek pun akan menjadi tukang ojek yang paling dinantikan kalau dia menseriuskan profesinya sebagai tukang ojek yang handal. Demikian, terima kasih. Salam hormat dari saya. Selamat berakhir pekan. Nikmati bulan purnama dan sisa-sisa malam akhir pekan ini. Tanpa harus dulu berpikir tentang tugas-tugas terkait dengan PTK kita. Hari esok bangun dengan semangat baru, selesaikan kalau jika masih tertunda tugas-tugas tersebut. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.